Selamat pagi, selamat jumpa buat anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran matematika, dan hari ini merupakan pertemuan kita yang kesekian kalinya atau yang sudah ke-13 buat anak-anak kelas 7 SMPS Katolik Rismundi Pemala. Ya, anak-anak sekalian, hari ini Bapak Guru akan mengulang kembali tentang bilangan aljabar, yang saat ini kita akan mempelajari tentang faktorisasi aljabar. Tetapi sebelum itu, Bapak Guru akan mengulang kembali segala bentuk tentang bilangan aljabar. Mudah-mudahan dengan kita mengulang kembali permasalahan yang Bapak Guru terima dari anak sekalian tentang banyaknya para peserta didik yang belum memahami tentang bilangan aljabar, mudah-mudahan dengan mempelajari kembali bilangan aljabar ini kita akan dapat memahami dengan lebih baik lagi. Ya, dan hari ini Bapak Guru berharap kalian telah mengabsenkan diri melalui WA grup kelas masing-masing, dan tentunya sudah dipandu oleh ibu guru atau wali-wali kelas masing-masing. Untuk itu, kepada para siswa sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan sembah, pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas segala nikmat napas kehidupan yang terus kami nikmati. Terima kasih atas segala yang baik yang terus Engkau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk memulai dan melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Dan kami datang membawa segala kekurangan dan keterbatasan kami. Engkau akan terus memberikan bagi kami segala kami butuhkan, akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, sehingga kami boleh menjalani dan melakukan serta melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh baik dan atas kasih serta penyertaan-Mu saja. Berfirmanlah bagi kami sekalian Tuhan, kami sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, dan terus dampingi kami untuk dapat kami melakukan pembelajaran hari ini. Ini kami anak-Mu yang datang bermohon dan berserah. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sambut dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita peroleh dari pembelajaran tentang faktorisasi bilangan aljabar? Ini ada beberapa bagian yang kalian dapat. Kompetensi dasar itu memuat ada dua, kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Untuk poin 3.5, kompetensi inti pengetahuan, kalian dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kompetensi inti keterampilan, poin 4.5, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran hari ini
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku-suku yang sejenis dan suku-suku yang tidak sejenis, dan juga suku yang sejenis atau tidak sejenis yang variabelnya sama atau berbeda. Berikut, peserta didik dapat juga menyelesaikan operasi hitung, yaitu operasi hitung tambah, kurang pada suku sejenis dan tidak sejenis. Mari kita lihat. Yang pertama, tentang apa-apa yang ada di dalam bilangan aljabar, variabel, konstanta, dan faktor. Perhatikan bentuk aljabar berikut: 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x dan y itu disebut variabel, dan variabel selalu dilambangkan sebagai pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasa disebut dengan peubah, dan variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil mulai dari A sampai Z, tapi dengan alfabet atau abjad yang huruf kecil. Adapun bilangan 9 pada bentuk aljabar di atas disebut konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ingat, adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi dia berdiri sendiri untuk konstanta. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, di mana A, P, dan Q itu adalah bilangan bulat, maka P dan Q itu disebut faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan, yaitu 5x itu diperoleh dari 5 dikali dengan x, atau 5x itu adalah 1 dikali 5x. Jadi faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5, x, dan 5x. Adapun yang dimaksud dengan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Perhatikan koefisien masing-masing pada bentuk aljabar: 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9. Koefisien pada suku 5x itu adalah 5, dan pada suku 3y adalah 3. Suku 8x adalah 8, dan suku negatif 6y adalah negatif. Jadi 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9 yang merupakan koefisien adalah 5, 3, 8, negatif 6. Itu koefisien. Sementara 9 itu merupakan konstanta. Sekarang suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh 5x dan negatif 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y, dan seterusnya. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya yang tidak sama. Misalnya 2x dan negatif 3x kuadrat, negatif y dan negatif x, 5x dan negatif 2y, serta seterusnya. Suku 1
adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi berdiri sendiri, misalnya 3x 2a kuadrat negatif 4xy 7a kuadrat, itu semua adalah suku 1. Sementara suku 2 itu dihubungkan oleh operasi jumlah atau kurang, jumlah atau selisih atau kurang. Contoh 2x tambah 3, suku pertama, suku kedua. A kuadrat kurang 4, suku pertama, suku kedua. 3x kuadrat kurang 4x, juga suku pertama, suku kedua. Suku ketiga adalah bentuk aljabar yang bukan dalam dua operasi jumlah atau kurang. Misalnya 2x kuadrat kurang x tambah 1. Jadi ada dua operasi yang terjadi, yaitu operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Atau sebaliknya, seperti 3x tambah y kurang xy, operasi jumlah dan operasi pengurangan. Jadi ini disebut suku 3, suku 1, suku 2, suku 3, atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Catatan, bentuk aljabar suku 2 disebut binom. Ingat itu anak-anak, untuk suku 2 binom. Bentuk aljabar suku 3 disebut trinom. Sedangkan bentuk aljabar suku banyak 3 ke atas itu disebut polinom. Ya. Sekarang kita lihat operasi hitung pada bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, terlebih dahulu kalian memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel atau perubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Misalnya 2 dikali A tambah 3, jadi suku pertama dikali suku kedua. Jadi dikali ke dalam 2 kali A, 2A, 2 kali positif 6, 2 kali positif 3, positif 6. Negatif X dikali negatif kali X kurang 3. Di depan sini ada sebenarnya angka 1. Jadi negatif 1 kali positif X, negatif kali positif hasilnya negatif. 1 kali X ya tetap X, sebenarnya 1X tapi tidak ditulis. Negatif kali negatif positif, negatif. 1 kali 3 positif 3. Begitu pula dengan perkalian suku 1 kali suku 3. 3M kali X tambah 2Y tambah 3. 3M kali X, 3MX. 3M kali positif 2Y positif 6Y. Dan 3M kali positif 3 menjadi 9M. Jadi pada bentuk aljabar 3x tambah 5y, variabel x diganti dengan 2 dan variabel y diganti dengan 4, maka diperoleh misalnya 3x tambah 5y, x diganti dengan 2, y diganti dengan 4, jadi 3 kali 2 6 tambah 5 kali 4 20. Jadi 6 tambah 20 itu merupakan hasil dari 3x tambah 5y jika variabel x diganti dengan 2 dan variabel y diganti dengan 4. Proses mengganti variabel dengan satu bilangan disebut proses substitusi. Artinya nilai x dan y disubstitusi ke dalam sehingga nilai ini berubah nilainya. Penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk bilangan bulat juga berlaku pada bilangan bentuk aljabar. Tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Untuk itu lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh berikut. 3x tambah 5x, 3 ditambah 5 kali x, berarti 3 tambah 5 8 kali x, 8x. 5a kurang 3 kurang 2a tambah 4a. 5 kurang 3 kurang 2 tambah 4.
5 kurang 3 2, 2 kurang 2 0, 0 tambah 4 4, dikali A 4A, dan seterusnya. 7A tambah 5B, A kurang 2B, kumpulkan yang sejenis. 7A tambah A, habis A, kemudian 5B kurang 2B. 7 tambah 1 kali A, 5 kurang 2 kali B. 7 tambah 1 8 kali A, 8A, tambah 5 kurang 2 3, 3 kali B 3B, dan seterusnya. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar di atas tadi atau di slide yang tadi dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis, yaitu 5x, 3y, dan 6 sudah tidak ada yang sama, sehingga dibiarkan itu hasilnya. Kurangkan bentuk aljabar dari berikut. Ini juga sudah dipelajari yang lalu, cuma Bapak Guru hanya mengulang. 8x kurang 4y dari 5x kurang 7y. Artinya yang menjadi pengurang adalah 5x kurang 7y. Yang dikurangkan itu menjadi 8x kurang 4y. Coba kita lihat. 5x kurang 7y kurang 8x kurang 4y itu menjadi 5x ini dihilangkan kurangnya menjadi 5 kali negatif 5 kali negatif kali negatif hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif. 5x kurang 7y kurang 8x tambah 4y, digabungkan 5x dengan negatif 8y, masih ada utangnya 3x. Negatif 7y tambah 4y, masih ada utangnya 3, jadi negatif 3x kurang 3y. 6x kuadrat tambah 5x tambah 2 dari 7x kuadrat tambah 2x kurang 3, berarti 7x kuadrat tambah 2x kurang 3 dikurang 6x kuadrat tambah 5x tambah 2, dicabut kurungnya sehingga didapat 7x kuadrat tambah 2x kurang 3 kurang 6x kuadrat kurang 5x kurang 2, kumpulkan yang sejenis. 7x kuadrat kurang 6x kuadrat itu menjadi 1x kuadrat atau x kuadrat. 2x kurang 5x negatif 3x, negatif 3 kurang negatif 2 negatif 5. Operasi itu perkalian dan pembagian, sama dengan cara perkalian dan pembagian bilangan bulat. Misalnya sifat komutatif penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A, atau sifat pertukaran asosiatif penjumlahan, yaitu A dikali B tambah C atau A tambah B dikali C, itu sifat asosiatif. Sifat komutatif perkalian A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif perkalian yaitu A kali B kurang C kali C, jadi A kali B hasilnya itu dikali C. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan A kali B tambah C, hasilnya A kali B ditambah A kali C. Pada perkalian antar suku aljabar, kita dapat menggunakan sifat-sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Pada bahasan ini akan dipelajari mengenai perkalian suku 1 dengan suku 2 atau dengan suku banyak, dan perkalian antar suku 2 suku atau 3 suku, dan seterusnya. Perkalian satu suku dengan satu suku, atau perkalian satu suku dengan suku 2, atau perkalian suku 1 dengan suku banyak. Berikut ini disajikan beberapa contoh perkalian suku 1 baik perkalian dengan suku 2 atau dengan suku banyak. Contoh suku 1 4x dikali suku 2 x kurang 2y. 4x kali x hasilnya adalah 4x kuadrat. 4x kali negatif 2y hasilnya negatif 8xy. Begitu pula dengan contoh yang kedua. 8a kali 3ab kurang 2ab kuadrat kurang 8ab. Jadi 8 kali 3 24 ab, a kuadrat b
8 kali negatif 2 16 dan seterusnya. Tapi kita lihat anak-anak ada yang sama, yaitu negatif 8AB dan 3AB. Jadi dikumpulkan 3AB dengan negatif 8B menjadi negatif 5AB kurang 2AB kuadrat dikali 8A yang di luar. Jadi negatif positif kali negatif hasilnya negatif, 8 kali 5 hasilnya 40, A kali AB, A kali AB, A kuadrat B, kemudian dikurang 2A kuadrat B, sehingga didapat menjadi 5A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B. Kenapa? Karena FPB negatif 40 dan 16 itu adalah 8. Ya. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Artinya dua suku yang dikalikan, misalnya X tambah Y kuadrat. Itu artinya X tambah Y kali X tambah Y. Itu pengkuadratan. X kali X ini yang ini, kemudian X tambah Y yang ini ada yang ini, kemudian tambah Y kali X tambah Y. Jadi X kali X kuadrat, X kali positif Y, positif XY, Y kali X bukan YX tapi XY, dan Y kali Y kuadrat, sehingga ini sama XY ini ya. Jadi ini 1 depannya, ini 1 depannya, jadi X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Tentukan hasil kali dari X tambah 2 kuadrat, kemudian sederhanakan ya. X tambah 2 kuadrat dikali X tambah 2 kuadrat karena kata kuadrat. Jadi X tambah 2 kali X tambah 2. X kali X kuadrat, X kali 2X, 2X, habis 2 kali X, 2X, positif 2 kali positif 2, positif 4. Menjadi X kuadrat ini sama, jadi 2 kali 2X tambah 4. Jadi X kuadrat 2 kali 2, 4X tambah 4. Jadi hasil dari X tambah 2 kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Selisih 2 kuadrat. Setelah kita mempelajari tentang perkalian suku 2 dengan dirinya sendiri bentuk kuadrat, sekarang kita akan membahas perkalian suku 2 antara X tambah Y dan X kurang Y. Langkah-langkah penyelesaiannya sama saja dengan penyelesaian bentuk X tambah Y kuadrat dan X kurang Y kuadrat, yaitu X tambah Y kali X kurang Y kuadrat itu menjadi X tambah Y kali X kurang Y, itu selisih 2 kuadrat. Jadi pertama X kali X tambah X kurang Y, kemudian Y kali X kurang Y. X kali X kuadrat, X kali negatif Y, negatif XY, positif Y kali X, positif XY, dan positif Y kali negatif Y menjadi negatif Y kuadrat, sehingga dapat ini habis menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat. Tentukan hasil dari X kurang 3 kali X tambah 3. Jadi X kali X kuadrat, X kali negatif X kali positif 3, positif 3X, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali positif 3 sama dengan negatif 9. X kali X tadi X kuadrat, X tambah 3, X pangkat 3, 3X kurang 3X habis jadi 0 kurang 9. Jadi hasilnya X kuadrat kurang 9. Ya anak-anak, Bapak Guru batasi dulu untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 atau selisih 2 kuadrat. Minggu depan kita akan bertemu lagi, dan hari ini Bapak Guru tidak memberikan tugas untuk anak-anak, tapi anak-anak tetap belajar dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran
Terima kasih, dan Bapak Guru berharap anak-anak selalu mengikuti kehidupan dengan menggunakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan deterjen. Kemudian jika berada di luar rumah harus tetap menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Semoga kita semua dilindungi dengan kekuatan kesehatan yang baik. Terima kasih dan salam